Halo guys, temenin aku yuk. Hari ini aku ada jadwal ngajar yang mana kegiatan awal kita yaitu membuka dengan salam, kemudian sapa, kemudian dilanjut dengan pengabsenan peserta didik. Apa mau di depan? Mau di depan apa mau di tempat duduknya? Tempat duduk ya. Mau di luar. Di luar terakhir. Kemudian setelah pengabsenan peserta didik selesai, biar tidak kaku, kita mulai dengan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Coba pegang. Jadi gini, ketika aku nyuruh sesuatu, pegang tangan, pegang misalnya pegang telinga kanan, berarti kalian pegangnya telinga. Tujuan diadakannya ice breaking ini yaitu untuk menguji konsentrasi peserta didik. Kalau Bapak bilang coba pegang telinga kanan, berarti kalian pegangnya kiri. Coba pegang telinga kiri berarti begitupun dengan alat kita yang lainnya. Coba pegang mata kanan. Ayo. Coba pegang hidung kiri. Oke, biar tidak penasaran, mari kita coba. Ayo. Bisa ya? Kita tes ya. Nah, lucunya ketika pada saat mau melakukan ice breaking, terdapat seorang peserta didik yang sedang menahan ngantuk. Lalu aku menegurnya sebagai berikut. Habis ngeroda. Oke. Fokus ya. Kita lanjut, biar nggak penasaran, langsung kita praktekkan ice breaking di dalam pembelajaran pada hari ini. Let's go! Telinga kiri. Oke. Sejauh ini bagus ya. Hahaha. Tanpa diduga, ternyata pada saat ice breaking tiba, ada yang melakukan kesalahan dan langsung kita tunjuk orang tersebut. Tapi jangan kaget, itu barusan hanya latihan saja. Yang aslinya kita akan lakukan pada pembelajaran kali ini. Kita lihat siapa yang salah dan siapa yang tidak konsentrasi pada ice breaking kali ini. Let's go! Coba pegang telinga kiri. Wah, ternyata ice breaking yang aku terapkan tidak menggetarkan konsentrasi peserta didik yang ada di kelas. Salut. Hidung kiri. Barulah di sini konsentrasi peserta didik mulai tergentarkan sehingga ada seorang peserta didik yang salah melakukan perintah dan konsentrasinya pun terbuyarkan. Oke, kita cari satu orang lagi ya. Biar tidak merasa malu, maka kita akan mencari satu orang peserta didik lagi untuk menemani peserta didik yang melakukan kesalahan tadi agar menjawab pertanyaan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Telinga kanan. Setelah melihat teman yang dihukum berdiri di tempat tadi, para peserta didik kembali kepada konsentrasinya masing-masing. Sehingga kita akan mencarikan satu orang temannya untuk menemani dan kita lihat siapakah orang tersebut. Hahaha, ternyata dapat satu orang temannya. Ya, temannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah teman sebangkunya sendiri. Tania, coba simpulkan apa yang kamu jelasin sama kamu tahu. Oke. Duduk. Sebutin tiga Mas Paulus yang tadi udah dijelasin. Ada apa aja? Ada apa aja? Alkohol, terus
Oke, setelah 5 menit pertama dibuka dengan ice breaking, barulah kita masuk kepada materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Ya, mungkin dari Tak lupa, di awal pembelajaran selalu dijelaskan tujuan pembelajaran hari ini agar peserta didik pun mengerti apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. kelas 10 ini. Nah, kemudian Setelah tujuan pembelajaran disampaikan, barulah kita masuk kepada materi yang akan kita jelaskan pada pembelajaran pagi hari ini. Sesi. Nah, ini terjadi pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu wahyu pertamanya yaitu Al-Quran diturunkan surat apa? Al-Fatihah dong. Pada kegiatan inti ini, guru menjelaskan tentang tahap-tahap penurunan Al-Quran. Tahun ini ada hikmah tersendiri yang Allah siapkan untuk umat yang berpikir. Kita akan mengulasnya. Nah, hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur diantaranya adalah yang pertama untuk memudahkan pemahaman. Kenapa sih untuk memudahkan pemahaman? Karena kita ketahui bahwa dahulu sebelum Nabi Muhammad lahir, Arab dikenal dengan zaman Jahiliyah, yaitu zaman, artinya zaman apa Jahiliyah tuh? Zaman apa ya? Bukan kesesatan. Zaman yang belakang siapa? Asrofil. Siapa? Zaman apa? Jahiliyah tuh? Bukan tepat. Bukan. Dari tahun ya. Oke, jadi dahulu tuh sebelum Islam lahir atau sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bangsa Arab dikenal dengan zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Ya. Nah, bagaimana gak bodoh? Orang bayi baru lahir perempuan langsung disiksa, langsung dibunuh. Kalian mau gak kayak gitu? Nah, makanya pada saat itu lahirlah Nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuannya yang pertama ini untuk memudahkan pemahaman, karena kalau misalnya bisa aja tadi yang Bapak bilang Allah menurunkan langsung, akan tetapi di sini Allah ingin agar umat manusia memahami ayat per ayat yang turun. Makanya hikmah yang pertama untuk memudahkan pemahaman. Terus yang kedua untuk penguatan keimanan dan kebangkitan spiritual. Maksudnya adalah untuk setelah berangsur-angsur ayat itu turun, setelah itu baru kan ayat Al-Quran itu banyak ya. Salah satunya ada yang mengabarkan akan adanya hari akhir, kemudian ada itu ada surga dan neraka juga ya kan. Nah, makanya di sini untuk mengingat dan sebagai penguatan keimanan pada zaman dahulu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Islam ini menyebar luas sampai ke Jazirah Arab. Sehingga salah satu hikmahnya untuk adaptasi dengan perubahan sosial. Nah, sehingga pada saat itu Islam makin meluas penyebarannya. Dan yang terakhir itu sebagai pengingat dan pembinaan. Ya, seperti tadi yang Bapak Kawi jelaskan, kalau misalnya kita baca Quran atau zikrullah, maka hati kita akan menjadi tenang ya. Hadisnya apa? Allah bizikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian faktor diturunkannya Al-Quran, salah satunya yang pertama sebagai petunjuk bagi umat manusia. Coba minta tolong bacain lagi dong ayat yang di depan. Ya, jadi di sini Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Artinya Al-Quran itu
diturunkan pada saat bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda di sini antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Bukan hanya itu aja faktor diturunkannya Al-Quran. Allah harus menjelaskan kembali di dalam Quran surat Al-Maidah sebagai peneguhan ajaran sebelumnya. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan, Allah telah menurunkan beberapa kitab ya, yang kita ketahui bahwa ada kitab yang pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud apa Musa? Musa apa Daud? Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, betul. Kemudian yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Nah, jadi Al-Quran ini setelah kitab-kitab terdahulu diturunkan kepada para nabi sebagai pedoman untuk umatnya, baru Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna sekaligus peneguhan ajaran pada kitab-kitab sebelumnya. Ya, hadisnya bisa atau dalilnya bisa teman-teman jumpai di Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Nah, kemudian ya kita masuk kepada sejarah penulisan Al-Quran. Yang tadi Bapak bilang bahwa Al-Quran ini diturunkan sejak Nabi Muhammad itu hidup ya. Nah, pada masa itu Al-Quran diturunkan secara lisan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini Bapak membaginya ke dalam 3 fase. Fase yang pertama pada masa kehidupan Nabi Muhammad, wahyu Al-Quran disusun secara lisan dan tertulis dalam bentuk lembaran, tulang daun atau bahan lainnya yang tersedia pada zaman itu. Karena kita tahu bahwa dahulu itu seringnya peperangan sehingga banyaknya juga yang mati hewan-hewan kayak kuda, unta. Nah, makanya tulang-tulang dari unta dan kuda tersebut ditulis. Ya, ditulis apa? Ditulis wahyu Al-Quran yang didapatkan dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah itu lama Nabi Muhammad mensyiarkan dakwahnya untuk menyebarluaskan wahyu Al-Quran. Kemudian pasca wafatnya Nabi Muhammad, nah di sini pada masa Khalifah Abu Bakar menuliskan dan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, jadi ketika itu para hufaz atau para penghafal Al-Quran meninggal, makanya diinisiasi oleh sahabat Abu Bakar untuk dijadikan satu mushaf dengan bantuan Zaid bin Sabit, seorang sahabat yang mahir dalam membaca dan menulis Al-Quran. Nah, kemudian lambat laun juga masa pemerintahan Abu Bakar selesai dan beliau meninggal dan digantikan kepada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di masa Umar bin jumlah ayat seluruhnya di dalam Al-Quran 6.666. Oke, betul. 100. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Sebutkan faktor diturunkannya Al-Quran. Apa? Ya, yang tadi udah dikasih tapi cuma terus ada 2 tadi, satu lagi untuk sebagai satu. Kita hitung sampai 5, kalau nggak ada jawaban kita lempar. 1, 2, apa? 3, sebagai pedoman Islam kurang tepat.
bagi umat manusia. Nah, aku minta ayat berapa sebagai penutup umat manusia? Ayat berapa? Quran surat apa ya? 185. Oke, betul. Oke, 21 ya. Pertanyaan keempat yang lagi. Tadi telah disebutkan pada materi sebelumnya atau pada pelajaran Pak Tauhid. Sebutkan 3 asmaul husna yang berbeda. Artinya al-jami. Yang lain tenang dulu. Oke, betul. Dua nol ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah disebutkan ya bahwa faktor-faktornya itu untuk yang pertama tadi untuk sebagai petunjuk umat manusia, terus sebagai peneguhan ajaran sebelumnya. Terdapat di surat Quran surat apa peneguhan ajaran sebelumnya? Oke, betul. Berapa? Oke. Pertanyaan ke-6. Mau nambahin? Silakan kamu tahu. Ya, jadi yang pertanyaan ke-6, Dengerin ya, mau Jaidah. hikmah mempelajari Asmaul Husna. Oke, pemutarin lagi. Silakan pemutarin. Ya, terus yang selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya. dalil tentang Asmaul Husna. Dalil Al-Quran ya. Surat At-Taha ayat 8. 4, 3, 6. Artinya ada 3 pertanyaan lagi. Silakan pemutarin. Siapa yang bisa menjelaskan tentang Asmaul Husna? Simpulin dari pengertian, dalil dan hikmah. Ayo, mana nih yang laki nih? Ayo ini. Ada yang mau jawab. Yang ini juga ayo, yang mau kalah. Ayo. Ayo, Mas. Tadi Asmaul Husna teh nama-nama baik Allah. Terus bisa mendengarkan dan juga Dalilnya, dalil Al-Qurannya. nggak tahu. Gimana? Udah. Lempar. Lempar. Ada yang bisa jawab? Betul? Betul, terus Berapa? 4, 5, 3, 2. Oke. 2 pertanyaan lagi ya. Silakan. Oke. Tadi udah dijelasin tentang faktor. Ya, pertanyaannya tadi udah dijelasin sejarah. Coba jelasin lagi sejarah penurunan Al-Quran dibagi kepada 3 fase. Fase, ada yang menjawab?